Kembali lagi bersama kami dan tidak jarang sidang berujung atau berlangsung ricuh. Namun kita semua tahu ada beberapa hal yang paling krusial di Indonesia untuk disahkan daripada sekedar kericuhan itu sendiri. Salah satunya adalah Undang-Undang Perampasan Aset. Kenapa Undang-Undang Perampasan Aset sampai saat ini tidak disahkan? Padahal sudah ditekankan sejak zaman Pak Joko Widodo. Pada saat itu Prof. Mahfud memang di DPR meminta fraksi PDI Perjuangan untuk mendukung berjalannya disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset tersebut. Namun pada saat itu fraksi PDI Perjuangan yang diwakili Bambang Pacul mengatakan bahwa Korea-Korea yang di sini akan menurut kepada bosnya, atau dalam hal ini Bambang Pacul akan menurut kepada Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. Jika Pak Bambang Pacul berbicara soal Undang-Undang Perampasan Aset, tentunya harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Ketua Umum Partai, begitupun fraksi-fraksi yang lain. Namun saya kira ini adalah sebuah kerumitan perang kita melawan koruptor ketika kita menginginkan sebuah Undang-Undang Perampasan Aset yang memang diketok palu oleh DPR. Solusinya, Pak Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil manuver yang kalau saya katakan cukup cerdas dengan mengambil inisiasi untuk pengembalian aset negara dari koruptor, dan pada saat ini mulai diimplementasikan. Jadi tidak hanya sekedar omon-omon belaka. Ada beberapa aset negara yang memang telah dikembalikan dan disita melalui Kejaksaan Agung dan lembaga-lembaga lainnya. Bahkan pernah suatu peristiwa pada saat itu Kejaksaan Agung dan jajaran berhasil menyita uang tunai, bahkan saking banyaknya tidak ditampilkan dalam konferensi pers, hanya disebutkan saja jumlahnya, dan yang terbaru ada setidaknya 1 juta hektar lahan pertanian yang memang sebelumnya dikuasai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kini telah kembali dikuasai oleh pemerintah untuk selanjutnya diserahkan kepada rakyat melalui skema pertanian yang tentu saja membagi hasil antara petani dan pemerintah. Jadi, saya rasa pengembalian aset versi Pak Presiden Prabowo Subianto ini cukup memberikan efek jera kepada mafia-mafia di luar sana dan tentu saja kepada para koruptor. Namun, kita akan melihat bagaimana terbongkarnya skandal-skandal korup berjamaah dan kita langsung saksikan. Ini adalah penampakan para anggota DPRD Jambi yang mengenakan rompi oranye setelah menjalani pemeriksaan di KPK. Inilah perampok rakyat. Pak Dewan, gimana Pak? Sampaikan dulu apa yang mau disampaikan untuk masyarakat di Jambi, Pak. Aspirasinya gimana, Pak? Sangat memprihatinkan apabila kita melihat perilaku para anggota yang dipilih mewakili rakyat, ternyata justru mengkhianati yang diwakili dengan tindakan korupsi secara bersama-sama. Dari orang sering ngetok-ngetok Pak. Apabila mereka yang di daerah mampu melakukan tindakan korupsi sekeji itu, lalu bagaimana dengan mereka yang menjadi anggota DPR RI? Harus diingat bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menganut asas patrilineal, artinya tindakan masyarakat yang ada di tataran lebih rendah selalu akan mencontoh pemimpin di atasnya, seperti kepada orang tua atau tokoh-tokoh pemimpin yang mereka jadikan acuan posisi jabatannya. Terima berapa, Pak? Pelan-pelan. Kita malu dong dengan RSC yang ateis, tidak ada korupsi, nggak ada penyelewengan, penyimpangan. Kita di sini yang hobinya umroh, hobinya bangun masjid malah. Iya. Tapi korupsi di mana-mana, malu dong. Semakin kita punya dalil, kita punya ayat, kita punya hadis, semakin hancur kita ini. Kenapa? Budaya tadi. Agama hanya dimaknai hanya dengan akidah dan syariah. Padahal hadis-hadis atau Quran dan hadis yang menekankan budaya luar biasa. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah salah satu bagian dari iman. Termasuk an-nadhafatu minal iman. Kebersihan dari iman. Itulah hadis-hadis itu yang harus kita
pahami betul. Sampai Pak Kiai, sampai bagian saya tertarik betul soal ini. Sampai pada bagian ini, apa kira-kira tawaran dari kita kepada masyarakat yang literasi agamanya itu tidak selengkap Pak Kiai, agar kemudian kerusakannya tidak menjadi semakin membesar? Yang saya sampaikan tadi, bangsa yang luar biasa, jumlah masjid besar sekali, bagaimana upacara-upacara keagamaan demikian ada di mana-mana, budaya umroh dan segala macam yang luar biasa, tapi kok kita tampaknya tidak menjadi lebih baik gitu dalam segala hal. Ya. Pertama, kehilangan kudwah, kehilangan panutan, kehilangan apa? Figur yang layak diikutin atau yang kita bangga menjadi ikutan. Ya. Baik di mana-mana, terjadi di mana-mana ini, terjadi di mana-mana, di NU, di Muhammadiyah atau di mana lah. Tapi bagaimanapun ya di NU masih punya benteng gitu, pesantren. Walaupun tidak menjamin juga saya keluaran pesantren pasti baik, nggak jamin juga. Tapi bagaimanapun pesantren masih dianggap al-hisnul hasin, benteng moral, benteng budaya, benteng akhlakul karimah. Masih ada anggapan seperti itu masih. Nah, tinggal contoh qudwah hasanah. Setiap umat harus ada contoh, harus ada panutan. Setiap umat, setiap generasi. Nabi Muhammad jadi contoh, Abu Bakar jadi contoh, Umar jadi contoh, Utsman jadi contoh, Ali jadi contoh, dan seterusnya. Dalam Islam itu contoh itu apakah figur atau sistem? Dua-duanya. Sistem baik kalau nggak ada figur yang melaksanakan. Persoalan juga. Betul. Yang saya heran, kenapa RRC yang ateis bisa membangun pemerintah yang bersih, pemerintahan yang bahasa Arabnya, bahasa agama istiqomah, bahasa Arabnya istiqomah dengan undang-undang, aturan. Kita yang bahasa religius yang rajin melanggar undang-undang. Malu. Kalau pemilu hanya dilakukan 10 tahun sekali, itu akan menghemat biaya dan dia dapat balik modal. Muslim mengeluhkan modal besar yang harus dikeluarkan setiap kali ikut pemilu. Ia menyebut untuk bisa jadi anggota DPR, dia harus menghabiskan dana 20 miliar rupiah. Dia dengan sangat yakin mengatakan rata-rata anggota DPR menghabiskan 25 miliar rupiah untuk bisa terpilih. Gak ada yang 10 miliar rupiah katanya. Karena itu dia bilang dia sepakat dengan ide agar pemilu diadakan cukup 10 tahun sekali. Menurutnya 5 tahun itu waktu yang terlalu singkat. Masalahnya, kata Muslim, di Indonesia berlaku yang namanya money politics. Praktek ini didukung oleh penyelenggara politik dan bahkan dilegalkan oleh aturan yang berlaku. Dia mengatakan money politics di Indonesia tidak akan hilang. Apapun RUU yang nanti disahkan, kapanpun dilakukan, kita tetap tidak akan terhindar dari money politics. Itu sudah pasti, ujarnya. Dia juga bercerita tentang pengalamannya bertarung memperebutkan kursi DPR di Aceh. Jujur saja ya, di Aceh itu luar biasa katanya. Sangat kejam malah. Per satu suara dihitung Rp200.000. Coba bayangkan. Saya percaya dengan penjelasan Muslim bahwa dia mengeluarkan dana sampai 20 miliar rupiah agar bisa masuk ke DPR. Sebagian terbesar dana itu dikeluarkan memang untuk money politics, menyogok masyarakat agar memilih dia. Saya juga percaya bahwa uang sogok per orang itu adalah Rp200.000 di Aceh. Di daerah lain, misalnya di Jakarta, angkanya mungkin lebih besar lagi. Saya sendiri ikut dalam pemilihan legislatif 2024 lalu. Saya tahu bahwa praktek-praktek penyogokan masyarakat itu memang terjadi secara luas. Saya sendiri bersyukur bahwa saya tak perlu melakukannya. Saya bahkan bisa dibilang hanya mengeluarkan dana terbatas ketika itu. Segenap alat peraga kampanye saya, dari poster, spanduk, kalender, leaflet, dan lain-lainnya, dibiayai oleh para donatur yang menyalurkan dana melalui partai. Begitu juga dengan dana untuk pembelian berbagai bahan kebutuhan pokok yang saya jual dengan harga sangat murah saat kampanye. Saya tidak pernah membagi-bagi uang untuk calon pemilih. Kalau dihitung-hitung, mungkin tim saya hanya mengeluarkan dana tidak sampai 1 miliar rupiah dalam kampanye tersebut, terutama untuk pembiayaan alat peraga kampanye tadi. Saya nyatanya memperoleh suara cukup besar, sekitar 56.000 suara. Menurut perhitungan sih, saya seharusnya lolos ke DPR dengan angka itu. Tapi saya tidak bisa berangkat ke DPR karena PSI tidak berhasil melampaui parliamentary threshold 4%.
Saya menjelaskan itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang dikatakan Muslim bahwa setiap anggota DPR harus mengeluarkan dana 20 miliar rupiah untuk menang tidak selalu berlaku. Saya tahu beberapa teman saya di PSI yang juga memperoleh suara besar, misalnya saja Grace Natali atau Isyana Bagusoka, tidak melakukan money politics. Tapi harus diakui, saya dan kawan-kawan itu bisa memperoleh dukungan karena reputasi kami sebelumnya. Saya percaya ada 56.000 warga memilih saya karena umumnya mereka mengenal saya melalui Cokro TV misalnya, media massa atau media sosial lainnya. Masalahnya tidak banyak orang yang seberuntung saya, dan karena itulah mereka merasa harus menyogok masyarakat untuk memilih mereka. Dan ini menurut saya adalah persoalan besar politik Indonesia. Banyak dari mereka yang sekarang duduk di parlemen adalah orang-orang yang menang dengan cara menggelontorkan dana dalam jumlah besar. Tapi seperti dikatakan Muslim, ini akan terus terjadi karena didukung oleh penyelenggara politik dan bahkan dilegalkan oleh aturan yang ada. Dengan kata lain, ini sudah berlaku secara sistemik. Peraturan yang melarang penyebaran duit oleh caleg sebenarnya sih ada, tapi tidak diberlakukan secara ketat. Kita kan hampir-hampir tidak mendengar ada kasus penegakan hukum terkait money politics. Memang sih ada operator yang tertangkap saat menyebarkan uang sogokan, tapi polisi atau Bawaslu tidak melacaknya sampai ke atas, sampai ke pihak yang memerintahkan penyebaran uang. Jadi yang ditangkap cuma petugas yang menyogok, tapi calegnya tidak disentuh sama sekali. Bawaslu pun tidak serius menanganinya, apalagi KPU. Karena itu money politics terus bertahan di Indonesia. Celakanya ya ini berimplikasi pada apa yang dilakukan si anggota DPR saat dia sudah duduk di parlemen. Kalau dia sudah mengeluarkan 20 miliar rupiah, tentu dia berharap bisa mengumpulkan dana lebih dari 20 miliar rupiah selama 5 tahun masa jabatannya. Kalau target dia 20 miliar rupiah saja, maka per tahun dia harus bisa memperoleh 4 miliar rupiah. Atau per bulan sekitar 333 juta rupiah. Itu cuma hitung-hitungan impas balik modal. Bagaimana kalau dia ingin cari keuntungan, jadi kaya raya? Dalam hal ini menarik untuk baca laporan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang potret harta kekayaan para penyelenggara negara tahun 2020. Berdasarkan data KPK itu, anggota DPR dan DPRD punya rata-rata harta kekayaan paling tinggi dibanding penyelenggara negara lainnya. Rata-rata harta kekayaan dimiliki anggota DPR mencapai 23 miliar rupiah. Sedangkan rata-rata harta kekayaan anggota DPRD adalah 14 miliar rupiah. Itu jumlah total setelah sekitar 5 tahun. Dengan kata lain, diperkirakan penghasilan anggota DPR per tahun adalah sekitar 4 miliar rupiah dan anggota DPRD hampir 3 miliar rupiah. Tapi seperti yang tadi saya tunjukkan, angka 4 miliar itu sebenarnya baru sampai tahap kembali modal kalau dia mengeluarkan dana 20 miliar untuk bisa menjadi anggota DPR. Dan kita harus bertanya dong, bagaimana mungkin seorang anggota DPR bisa memperoleh uang 4 miliar per tahun? Gaji seorang anggota DPR itu memang besar, tapi bisa dibilang hanya sekitar 100 juta atau 200 juta rupiah per bulan, alias 1,2 sampai 2,4 miliar per tahun. Pada titik itulah kita bisa paham mengapa ada banyak anggota DPR yang tergerak untuk korupsi. Karena itu kita seharusnya tidak terkejut kalau Lembaga Transparansi Internasional Indonesia tahun 2021, 2022, 2023 menyatakan bahwa DPR adalah lembaga paling korup di Indonesia. Banyak anggota DPR merasa harus korupsi karena kalau mereka tidak melakukannya, mereka tidak akan hidup sejahtera. Dan mereka akan terus mempertahankan sistem yang buruk karena sistem buruk tersebut akan membawa keuntungan lebih besar kepada mereka. Mereka akan merasa bahwa perbaikan sistem akan mengurangi limpahan harta yang mereka bisa keruk. Dan korupsi berjamaah ini tidak akan dilakukan hanya oleh 1-2 kelompok atau fraksi, melainkan jangan-jangan oleh semua fraksi. Semua fraksi di DPR turut menikmati keuntungan dan mereka akan bergerak cepat seandainya ada di antara warga DPR yang berpikir berbeda dan berusaha mencegah korupsi. DPR itu punya kewenangan luar biasa. Mereka punya kewenangan legislasi, anggaran, pengawasan, rekrutmen jabatan politik, dan rangkaian kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
Dan itu pada dasarnya dikerjakan sendiri oleh DPR tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Karena kekuasaan tanpa kontrol itulah DPR menjadi lembaga yang sangat korup. Seperti saya katakan, ide agar pemilu dilakukan 10 tahun sekali itu adalah ide memalukan. Tapi kalau kita paham betapa mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi anggota DPR, gagasan ini mungkin bisa dipahami. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.